Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat, warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Bapak Rikrik Nurdiansyah dan Bapak Agus Hikmatsyah sebagai dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Di sini kami dari kelompok kan terkait aplikasi penilaian evaluasi yaitu formatif. Di sini ada beberapa anggota. Yang pertama yaitu ada Nurul Hikmah dengan NIM 122050117. Yang kedua ada Pipit Fatima dengan NIM 122050120. Yang ketiga ada Risnawati dengan NIM 122050140. Yang kelima Syifa Silviani dengan 26, dan yang terakhir ada Jahra Nawaroh dengan NIM 122050178. Oke, selanjutnya eh, next. Oke, em, pembahasan pertama yaitu tentang apa itu formatif yang akan dijelaskan oleh Pipit Fatimah. Dengannya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Yang saya akan bahas hari ini adalah pengertian tentang formatif. Apa sih aplikasi formatif? Jadi, ini merupakan situs web yang dirancang untuk mendukung pembelajaran pemantauan hasil belajar murid. Aplikasi ini memungkinkan guru untuk membuat tugas, kuis, maupun ujian yang dapat dikerjakan langsung oleh murid secara online. Nah, melalui konten yang sederhana, formatif ini bisa membantu guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar secara efisien, sekaligus memberikan ruang bagi murid untuk belajar. Nah, setelah terintegrasi dengan teknologi pendidikan modern, formatif ini berfungsi tidak hanya sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana komunikasi belajar antara guru dan murid. Penggunaan aplikasi ini menjadikan proses belajar menjadi interaktif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Dan begitu, formatif menjadi salah satu inovasi digital yang mempermudah guru dalam memantau perkembangan belajar, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan efektif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan aplikasi formatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya di sini ada fitur-fitur yang ada di aplikasi sekarang. Nah, ini Oke, maaf ya tadi ada kendala sinyal. Selanjutnya mengenai fitur-fitur. Di sini ada beberapa fitur dalam aplikasi web formatif ini. Yang pertama ada Home, yang kedua ada Activities, yang ketiga ada Practice Set, yang keempat ada Class, yang kelima ada Report, yang keenam ada Library, dan yang ketujuh ada Notification. Mungkin untuk lebih lanjutnya, ini akan saya tampilkan untuk fitur-fitur beserta eh, tutorial pembuatannya untuk penilaian atau evaluasi kepada peserta didik gitu. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, di sini ada aplikasi web yaitu formatif. Tadi fitur-fiturnya sudah saya sebutkan gitu ya. Di sini ada Home. Home ini untuk kita memulai kegiatan baru atau kita membuat formatif yang baru gitu ya. Di sini ada activities. Kalau activities ini eh, kegiatan yang telah kita lakukan. Misal kita udah membuat formatif baru atau mungkin
hal lainnya gitu. Di sini akan terkumpul. Terus ini ada praktik set. Nah, untuk praktik set ini sebetulnya sama kayak formatif, tapi ini tuh lebih ke soal latihan cepat gitu ya, menggunakan flashcard gitu. Nah, di sini ada kelas. Nah, di sini tempat kita membuat kelas gitu ya untuk peserta didik gitu. Biasanya aplikasi formatif ini tuh terintegrasi sama Google Classroom gitu. Jadi kelasnya bisa dihubungkan dengan Google Classroom atau kita juga bisa membuat kelas sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada report gitu ya. Report ini hasil hasil dari seluruh kegiatan peserta didik yang telah dilakukan, baik itu formatif atau praktik set gitu. Nah, di sini ada library. Kalau library ini tuh biasanya tuh apa ya, kumpulan atau kolaborasi antar guru yang lain gitu, yang udah membuat formatif itu sendiri gitu. Dan yang terakhir ini ada notification gitu. Kalau notification ini seperti artinya gitu ya, ini notif gitu. Jadi notifikasi gitu, segala kegiatan yang ada di formatif ini nanti ada muncul gitu untuk notif-notifnya di sini. Terus selanjutnya kita akan membuat gitu ya penilaian atau evaluasi untuk peserta didik gitu. Nah, formatif ini sebetulnya sama seperti Google Form, namun tadi ya fiturnya lebih lengkap gitu. Jadi bisa terintegrasikan langsung ke Google Classroom-nya gitu. Nah, caranya ini bisa kalian lihat ya. Di sini ada create gitu. Ini untuk menambahkan formatifnya gitu ya. Kita buat. Nah, di sini ada formatif, di sini ada listen, dan di sini ada praktik set gitu. Kita akan membuat klik formatif. Nah, di sini sudah muncul ya tampilannya. Di sini kita bisa ganti formatif ini dengan judul yang kita inginkan. Misal kita akan melakukan penilaian akhir gitu ya, atau asesmen sumatif. Kita ubah menjadi asas, misalnya asesmen sumatif akhir semester. Terus di sini ada tampilan 3 icon ya. Ini ada untuk menambahkan tag formatifnya. Tadi kan kita mau asesmen akhir. Misal ini tahun 2024-2025. Untuk tingkatnya semisal untuk kelas 11 gitu ya. Dan ini subjeknya itu kita matematika. Matematika. Nah, dan untuk tipe formatifnya, tadi kita akan membuat untuk asesmen sumatif gitu ya, atau akhir. Sumatif assessment. Nah, selanjutnya di sini ada menambahkan gitu. Kalau semisal ada instruksi untuk muridnya atau catatan dari gurunya, kita bisa coba tambahkan semisal kerjakan dengan sungguh, sungguh dan jujur. Nah, ini misal untuk instruksi ke muridnya gitu ya, atau perintah ke muridnya gitu. Di sini kita juga bisa menambahkan untuk catatan gurunya. Nah, ini juga kita bisa untuk mengedit background yang kita inginkan dengan berbagai warna. Kita coba memilih yang ini ya, yang matematika. Oke. Nah, ini tampilan untuk covernya gitu ya, sudah terlihat. Ada judulnya, ada tahun akademiknya, tingkatnya, subjeknya, tipe formatifnya. Dan ini ada student instruction-nya gitu. Oke, selanjutnya di sini terdapat 4 pilihan ya. Ada untuk menambahkan pertanyaan dan konten, ada untuk mengupload filenya gitu ya. Kalau semisal filenya tuh sudah ada, terus ini kita bisa mencari dari library-nya gitu ya, atau kita bisa mengimport dari Google Drive yang kita punya gitu ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan menambahkan pertanyaan ya di sini. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan gitu ya. Seperti yang telah tadi disinggung, ini tuh seperti Google Form namun fiturnya lebih banyak gitu ya. Ini untuk kontennya bisa untuk menambahkan audio, embed,
image, pair passage, slide, text, dan video gitu ya. Kalau untuk pertanyaannya, kita bisa menambahkan beberapa fitur yang banyak ini. Tapi untuk yang gratis tuh hanya ada 6 fitur ini. Drawing, free response, multiple choice, multiple selection, short answer, true or false. Hanya ini yang untuk gratisnya. Dan kalau untuk berbayar ini lebih banyak lagi gitu ya, lebih beragam gitu. Jadi kita bisa lebih menambahkan kreativitas gitu untuk penilaian asesmennya gitu ya. Kita mencoba yang gratis ya karena ini terbatas. Kita coba yang true or false gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan dan jawabannya seperti di Google Form ya. Semisal ini kita eh, tambahkan pertanyaan, bentar ya. Oh iya, untuk pertanyaannya kalian bisa siapkan terlebih dahulu eh, untuk soal-soalnya gitu ya, baru kita bisa memasukkannya ke ke formatif ini gitu. Oke, misal kita contohkan memasukkan pertanyaannya supaya nanti ada output akhirnya, ada outputnya gitu. Hmm, bentar. Oke, kita coba tadi saya coba mengkopikan soal ya dari yang telah soal yang disiapkan, kita kopikan. Ini jawabannya betul gitu ya. Nah, selanjutnya kalian jika pengen menambahkan poin bisa langsung di sini ketik semisal 10 poin. Ini juga bisa menambahkan untuk hint-nya gitu ya. Untuk clue-nya gitu untuk menjawab pertanyaannya bagi peserta didik gitu. Kalian juga bisa menambahkan soal selanjutnya tipenya mau apa? Mau drawing, mau free question, multiple choice, multiple selection dan seterusnya gitu ya. Kita coba eh yang satu soal dulu aja ya. Yang ini di sini ada preview untuk dilihat nih kalau tampilan untuk di share-nya itu seperti apa gitu. Nah, ini bisa kalian lihat untuk student preview-nya. Nah, ini bisa terlihat ya untuk tampilan yang kegiatan yang telah kita buat gitu ya. Ini ada judul, covernya, terus ini bisa dipencet start. Tuh, tadi kan sudah dimasukkan instruction-nya gitu ya. Ini juga akan muncul seperti ini. Terus ini juga tadi sudah dibuat ya untuk contoh soal gitu ya. Terkait true or false-nya gitu ya. Ini untuk soalnya. Nah, ini seperti ini untuk tampilannya kayak gitu. Nah, setelah kita membuat ini ya, membuat sebuah assessment atau penilaian gitu, kita bisa membagikannya ke peserta didik gitu ya. Di sini ada assign atau present tuh untuk menampilkan saja gitu ya. Kita klik assign. Oh ya, sebelum itu di sini ada respon gitu ya. Kita bisa melihat respon peserta didik seperti apa gitu. Di sini akan muncul gitu ya untuk responnya. Oke, kita akan coba cara membagikannya bagaimana. Di sini ada dua cara sebetulnya. Karena tadi ini aplikasi web yang terintegrasi dengan Google Classroom, jadi ada dua cara. Yang pertama, nah ada yang guest student. Jadi guest student ini eh, peserta didik yang tanpa login atau tanpa membuat akun gitu ya, langsung klik linknya ini bisa nih masuknya ke guest student gitu ya. Tapi ada kurangnya. Kurangnya apa? Nama peserta didiknya itu tidak terlihat untuk fitur yang gratis, kecuali untuk fitur yang berbayar itu baru baru terlihat. Nah, ini caranya seperti apa? Misal ini untuk quiz gitu ya.
kita bisa tentukan schedule-nya, semisal ini deadline-nya itu jam 11.30 gitu. Nah, ini ada berapa kali peserta didik bisa bisa kerjakan itu satu kali gitu ya. Terus after submission-nya itu misal kayak tidak bisa diedit gitu ya untuk peserta didiknya, untuk skornya muncul setelah murid peserta didik submit, terus untuk jawaban yang benarnya juga saat sudah ditutup gitu. Nah, di sini ada konten display-nya, kalian bisa sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Terus ini ada anti cheating-nya gitu ya, supaya mungkin tidak curang gitu, bisa menggunakan password untuk memasukkan gitu, atau mungkin bisa menggunakan secure exam browser mode gitu ya. Tapi biasanya ini untuk fitur berbayar gitu. Nah, dari sini kita bisa peroleh gitu ya, assign. Nah, di sini sudah muncul untuk guest studennya. Nanti hasil dari murid yang telah mengisi akan muncul di sini betul berapanya gitu. Jadi untuk hasilnya ya, resultnya gitu. Tapi untuk yang gratis tadi, fitur gratis tadi, ini tuh nanti munculnya tuh hanya inisialnya aja yang ada di profil, biasanya seperti itu gitu. Nah, beda lagi dengan semisal kita assign menggunakan kelas gitu ya. Kalau menggunakan kelas, nah nanti kita tinggal klik yang ini, yang kelas yang sudah dibuat tadi gitu ya. Sama untuk pengaturannya, kita bisa memilih ini kuis atau apa. Kita bisa juga menentukan untuk jadwal tenggatnya gitu ya, tenggat pengumpulannya, dan ini seperti tadi ya bisa ditentukan lagi gitu ya untuk skor dan sebagainya gitu. Kita bisa klik assign gitu. Nah, di sini juga nanti akan muncul assessment atau penilaiannya itu yang diberikan kepada kelas gitu, bukan diberikan kepada guest student gitu. Kalau untuk pada kelas join ke kelas itu biasanya peserta didik tuh disuruh untuk membuat akun terlebih dahulu gitu. Jadi untuk join ke kelasnya atau semisal kalau sudah mempunyai akun Google Classroom bisa diintegrasikan seperti itu. Oke. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait fitur-fitur dan tutorial pembuatannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih yang telah menyampaikan materi. Di sini ada dampak terhadap pembelajaran. Nah, pembelajaran membawa dampak yang sangat signifikan belajar mengajar. Nah, melalui integrasi teknologi digital ini, siswa memperoleh kemudahan dalam memantau, menilai, serta mengembangkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Di antaranya yang pertama itu ada meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Salah satu dampak paling nyata dari penerapan aplikasi formatif ini adalah ini gitu ya, meningkatkan siswa untuk untuk bisa berlibat dalam motivasi belajarnya, karena siswa menjadi lebih aktif dan antusias karena proses penilaian ini dilakukan secara interaktif melalui media yang menarik seperti kuisis online, polling interaktif, atau late feedbacknya. Kemudian untuk yang kedua itu ada mendorong pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, melalui aplikasi formatif juga, guru dapat memantau perkembangan pemahaman siswa secara real gitu ya selama proses pembelajarannya. Setiap respon siswa juga terekam dan dapat langsung dianalisis untuk melihat sejauh mana mereka memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan
introspeksi diri siswa. Nah, aplikasi ini juga membantu siswanya mengembangkan kemampuan refleksi diri dengan ketersediaannya umpan balik langsung dan data hasil belajar yang dapat diakses secara mandiri. Siswa juga bisa mengenali kelebihan dan kelemahan mereka dalam memahami materi pembelajaran. Nah, kesadaran ini tuh bisa menumbuhkan tanggung jawab belajar dan kemandirian dalam memperbaiki kesalahan mereka. Jadi proses refleksi ini menjadikan siswa bukan sekedar menerima pengetahuan saja, tetapi juga perlu aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Kemudian yang keempat ada meningkatkan efisiensi dan akurasi penilaian. Dari sisi guru itu, penggunaan aplikasi formatif memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam melakukan penilaian, proses pemeriksaan jawaban, rekap nilai, dan analisis hasil dapat dilakukan dari kesalahan manusia kayak kita misalkan manual gitu, jadi kan ada kesalahan dari kita sendiri gitu untuk penilaiannya. Nah, kalau untuk pakai formatif ini, insya Allah terjamin sesuai dengan kunci jawaban yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian ada mendukung pembelajaran diferensiasi. Nah, setiap siswa memiliki kemampuan, gaya belajar, dan kecepatan memahami materi yang berbeda. Melalui data yang diperoleh dari aplikasi ini, guru dapat melakukan pembelajaran diferensiasi dengan menyesuaikan jenis soal, tingkat kesulitan, dan kegiatan belajar berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya aplikasi dari aplikasi formatif ini, peran guru tidak berkurang, justru semakin penting dan kompleks. Guru berperan sebagai perancang, pelaksana, pengamat, sekaligus pengambil keputusan yang berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Dengan dukungan teknologi, guru dapat memperluas pedagogisnya di sekadar nilai yang mampu mengarahkan siswa untuk belajar lebih bermakna. Nah, yang pertama itu ada peran dan fasilitator penilaian formatif yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi guru bertugas merancang aktivitas penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik siswanya. Bahwa setiap pertanyaan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu dan pemahamannya tentang konseptual siswa, bukan sekedar hafalan gitu ya. Kemudian yang kedua, pemberi umpan balik konstruktif. Peran guru juga sebagai pemberi feedback menjadi sangat penting. Guru tidak hanya menunjukkan mana jawaban yang benar atau salah, tetapi juga memberikan penjelasan alasan kesalahan, strategis, penyelesaian yang tepat, dan dorongan agar siswa memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan berdasarkan data. Aplikasi ini menyajikan data hasil belajar secara lengkap dan struktur, sehingga guru dapat menganalisisnya untuk mengambil keputusan yang tepat dan dalam pembelajaran. Misalnya, guru dapat menentukan kelompok siswa yang membutuhkan remedial, menyusun kembali rencana pembelajaran, atau melakukan pendekatan diferensiasi. Data ini membantu guru merancang intervensi pembelajaran yang lebih efektif dan berbasis bukti gitu ya. Kemudian yang keempat ada motivator dan pendampingan siswa. Guru juga berperan penting sebagai motivator yang mampu membangun semangat belajar siswa. Melalui hasil dari aplikasi formatif ini, guru dapat memberikan apresiasi atau kemajuan yang dicapai siswa, sekaligus memberikan dukungan moral bagi mereka yang masih mengalami kesulitan. Dan yang terakhir itu adalah evaluator pembelajaran dan inovator. Selain menilai hasil belajar siswa, guru juga harus mampu mengevaluasi efektivitas strategi pembelajarannya, dan data dari aplikasi formatif juga dapat menjadi alat refleksi bagi guru untuk menilai apakah pendekatan metode atau media yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai inovator, guru perlu
terus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi dan mengembangkan pendekatan baru agar pembelajaran tetap relevan, adaptif, dan bermakna di era digital sekarang ini. Mungkin untuk materi yang sudah saya sampaikan cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih presentasikan terkait dampak pembelajaran dan guru. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dari aplikasi formatif itu sendiri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, di sini eh, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi formatif dan perbandingannya sama aplikasi lainnya. Di sini saya mengambil aplikasi Quizzes dan Flixcars. Nah, di sini ada monitoring real time. Nah, untuk monitoring real time, aplikasi formatif juga ada gitu. Terus di aplikasi lain juga ada, tetapi hanya beberapa aplikasi aja seperti Flixcars dan Quizzes. Selanjutnya ada umpan balik langsung di aplikasi formatif terhadap umpan balik langsung di aplikasi lain seperti Quizzes dan Flixcars juga ada. Terus di sini ada variasi soal. Di sini di aplikasi formatif ini banyak beragam variasi soalnya seperti pilihan ganda, isian, gambar dan lain-lain. Nah, di aplikasi lain juga beragam, tetapi disertai dengan fitur permainan dan elemen hiburan. Nah, selanjutnya ada integrasi sistem. Di sini di aplikasi formatif ini mudah diintegrasikan dengan LMS lain, sedangkan di aplikasi lain itu beberapa mendukung integrasi tergantung aplikasinya. Selanjutnya ada analisis data. Di aplikasi formatif ini analisis datanya itu mendalam dan lengkap. Untuk aplikasi lain itu tersedia namun biasanya lebih terbatas dibandingkan dengan formatif. Nah, untuk aspek keterlibatan siswa, untuk aplikasi formatif ini tinggi dan interaktif dan efisien. Lanjut, eh, kita akan dilanjut Jahrana Waroh yang akan membahas terkait kekurangan aplikasi formatif ini sendiri. Dengannya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas terkait kekurangan dari aplikasi formatif. Nah, aplikasi formatif ini meskipun bermanfaat untuk pemantauan belajar, tetapi memiliki beberapa keterbatasan yang sering disebutkan dalam penelitian terkait teknologi pendidikan. Berikut adalah beberapa kekurangan utama dan perbandingannya dengan aplikasi lain. Pada aspek kebutuhan perangkat dan koneksi, aplikasi formatif ini membutuhkan koneksi yang stabil dan perangkat individu yang rentan gangguan jaringan. Sedangkan di aplikasi lain, beberapa aplikasi menyediakan mode offline atau lebih toleran terhadap lemah. Pada aspek kurva pembelajaran guru, pada aplikasi formatif butuh waktu mendalam, sedangkan pada aplikasi lebih sederhana karena berorientasi pada permainan. Nah, selanjutnya pada aspek keterbatasan. Pada aplikasi formatif, minim elemen gamifikasi engagement bergantung pada desain guru. Nah, sedangkan aplikasi lain itu tinggi dilengkapi dengan leaderboard, avatar, dan power up. Nah, selanjutnya kompleksitas analisis data. Nah, pada aplikasi formatif ini, analisis mendalam namun dapat membingungkan guru yang belum terbiasa. Nah, sedangkan pada aplikasi lain, analisis lebih sederhana dan cepat dipahami. Boleh dilanjut? Selanjutnya,
pada formatif, fokus akademik tidak berbagi konten secara publik. Aplikasi lain cenderung memiliki komunitas dan bank soal publik. Nah, untuk waktu persiapannya, pada aplikasi formatif ini membutuhkan waktu lebih lama karena tipe soal lebih variatif, seperti gambar, esai, dan lain-lain yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan pada aplikasi lain, pembuatan soal lebih cepat karena formatnya baku dan gamified. Selanjutnya pada aspek kebergantungan pada LMS, maksudnya ini ke Classroom. Karena kan tadi aplikasi formatif ini bisa diintegrasikan sama Classroom ya. Nah, pada aplikasi formatif ini integrasi kuat, tapi kadang membatasi fleksibilitas penggunaan mandiri. Sedangkan pada aplikasi lain lebih fleksibel sebagai aplikasi yang bisa berdiri sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan kalau aplikasi formatif ini bisa dibagikan ke siswa GS, cuman nanti namanya nggak muncul kalau misalnya nggak akun yang berbayar. Nah, selanjutnya ada beban kognitif siswa. Aplikasi formatif ini tinggi jika terlalu banyak format soal dalam satu sesi. Nah, kalau misalnya di aplikasi lain lebih ringan karena gameplay konsisten dan familiar. Mungkin cukup sekian saya. Oke, terima kasih kepada Saudari Zahra Nawaroy yang keterangan dari Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.